Kalau ingin perbuatan kita mendapatkan hiasan, perbuatan baik kita mendapatkan hiasan, jangan mengungkit-ungkit. Kita neraktir, kita jamin, kita nyumbang, kita ngasih makan, kita diungkit-ungkit. Karena kalau diungkit hilang pahalanya. Man manna min manni faqad fuqida min ajrihi. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya maka pahalanya batal. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kamu mengungkit-ungkit pemberian kamu, memberi ancaman, udahlah torot, biarkan saja. Allah yang mengganti perbuatan baik kita. Jangan diungkit. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, jangan engkau membatalkan sodakoh kamu, membatalkan perbuatan baik kamu bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Oh, masjid tuh kalau tak disumbang sama aku mana jadi, apalagi Al-Aziz tuh pondok tuh, kalau tak dikasih aku haram tak tahu kiainya tuh lagi jadi tuh kiainya gede ikut 10.000 gitu ungkit video lagi kan ngaruh kan tak lebur membeni dia apa kan lepor beri ini tak banyak ya banyak sekali ki lumayan lah kan sekelangkong. Jadi jangan diungkit-ungkit. Kadang ada ngungkit juga ada yang menyakiti bil manni wal adza tadi, dengan adza. Om minta uang om, nih uang, kau nih minta aja terus, meri pecet, ngasih memang, tapi dimarah, itu batal itu. Lu udah meri ya meri begitu. Syukur bisa mengindahkan wajah kita, senyum. Bang tak bang, ini deh, tak meri udah lah minta maaf, mau dente sampai habis, gelis kia kan buka, kau ini tak tahu. Ya Allah ya Rasulullah. Gerak batin Rotibul Haddad dan Aqaid Sekat, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Haji Junaidi selaku Sohibul Bait atau Sohibul Hajah, yang saya kalau melihat wajahnya ini, beliau ini kan iya lupa ingat jadinya kan, soalnya jarang hadir ini, gimana jadinya. Tapi alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, adapun ini adalah makalah yang kedua. Sekarang masuk ke bab yang 8, makalah yang kedua, halaman 54, yang insyaallah beberapa bulan mendatang kitab ini akan segera hatam. Sudah lebih separuh. Kalau hatam nanti tinggal kita agendakan mau kemana itu. Refreshing lah kan. Iya, kita baca kitab di mana begitu kan, di atas gunung di atas laut. Gunung Kembar. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan samaniyatu asya'a hunna zinatun li samaniyati asya'a. Samaniyatu asya, adapun 8 beberapa perkara, hunna yang adapun samaniyatu asya, zinatun adalah hiasan li samaniyati asya, bagi 8 beberapa perkara yang lain. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada 8 perkara yang menjadi penghias bagi 8 perkara yang lain. Yang perlu kita sadari adalah bahwa manusia ini pada dasarnya makhluk yang memang senang berhias. Salah satu makhluk yang mewarisi sifat Allah Subhanahu wa taala yakni manusia. Sifat apa yang diwarisi oleh manusia di antara sifat-sifatnya Allah adalah sifat yang cinta atau suka dengan yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai yang indah. Begitu juga manusia mewarisi sifat Allah ketika melihat yang indah-indah, apalagi namanya indah. Aku ingin kau jadi istri saya, ya kan begitu kan? Qabiltu nikah jadinya. Itu memang fitrah dasar manusia. Kadang yang memang sudah indah malah diperindah kembali. Yang sudah putih diperputih lagi, yang sudah glowing diglowingkan lagi, yang udah mancung ingin lebih mancung lagi. Misalnya rumah yang sudah bagus menurut orang lain, tapi menurut tuan rumahnya ingin lebih bagus lagi. Ini fitrahnya manusia, dan semua ini merupakan ujian untuk kita. Apakah kita dijadikan hamba
Allah Subhanahu wa taala min ibadiyas syakur am akfur, jadi hamba Allah yang memang mau bersyukur atau malah yang dia kufur kepada nikmat Allah. Ini sesungguhnya ujian untuk kita semua. Maka dari itu dulu itu ada cerita, katanya ada cerita, sering diceritakan ini oleh Syekhina Umurabbiruhina Syekh Afifuddin Muhajir. Beliau tuh sering cerita, dulu katanya ada seorang perempuan yang sangat mencintai suaminya, dan seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Ini sepasang kekasih yang memadu cinta, yang sangat-sangat begitu sayang keduanya. Contoh lah mungkin Ustadz Holi lah begitu dengan istrinya, begitu kira-kira lah ya. Amin kan, begitu kan ya. Jadi ceritanya beliau ini saking cintanya, setiap pulang P3K nyampe ke rumahnya. Kok jadi Ustadz Holi jadinya ini? Maksudnya cerita ini. Jadi setiap datang dari kerja pulang ke rumahnya ini selalu memuji istrinya. Cantik kau deh, abang sayang sama kau deh. Setiap hari begitu, setiap hari mau pergi dipuji, datang dari kerja pun dipuji. Suatu saat beliau ini kemudian melontarkan kata-kata illam takun jamilatan minal qamari fa anti toliq. Ini pujian yang sangat ekstrim. Dia bilang, jika kau tidak lebih cantik dari bulan, maka kau adalah perempuan yang tertalak. Perempuan yang tertalak. Maksudnya suami ini adalah kamu adalah wanita yang lebih cantik dari bulan. Maksudnya suaminya begitu. Hanya saja pemahaman si istri karena dia juga alumni pesantren, jadi rada-rada mengerti dengan maksudnya ini. Dia bilang, oh berarti kau mentelak saya, Kang. Kamu menceraikan saya. Mulai malam ini kamu tidak boleh kumpul dengan saya karena kamu mentelak saya. Bingung. Si suami ini bingung. Akhirnya suami tersebut datang kepada beberapa tokoh agama, datang ke beberapa kiai, ke kiai A. Dia minta pendapat, wahai kiai, ini gimana hukumnya? Saya mengucapkan sesuatu kepada istri saya, dan istri saya menyatakan bahwa ini adalah perkataan yang terjadi jatuh talak. Kata sang kiai, iya benar itu talak itu. Oh tambah bingung ini lakinya. Tambah bingung, menyesal si suami ini menyesal. Datang ke kiai nomor 2. Kiai nomor 2 juga pendapatnya sama. Ketika datang ke kiai nomor 3, beliau menceritakan bagaimana lafadznya. Kata kiai nomor 3, lafadznya begini, kiai, illam takuni jamilatan minal qamari fa anti toliq. Kalau kau tak lebih cantik dari rembulan, maka engkau adalah wanita yang tertolak. Niatnya kamu apa? Niatnya saya adalah memuji istri saya lebih cantik dari rembulan. Istri saya memahami bahwa rembulan lebih indah dari dirinya. Oh tidak begitu, ndak terjadi talak, katanya si kiai yang nomor 3. Si suami ini bertanya, apa dalilnya kira-kira kiai? Si kiai menjawab, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah benar-benar menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Jadi kita ini sempurna, sudah banyak zinahnya, sudah banyak perhiasannya dibanding hewan-hewan yang lain. Kalau ternyata hewan misalnya kucing yang makanannya hanya ikan saja, misalnya dikasih rumput tak mau. Kalau misalnya sapi yang hanya makan rumput dikasih daging tak mau. Tapi kita rumput oke, daging oke, apapun masuk. Sapi yang hanya tidurnya, gimana tidurnya sapi? Pernah tahu bang? Bisa dicontohkan? Ada. Tidurnya sapi hanya begitu saja. Tapi kita tidur dengan gaya sapi bisa. Sapi tidak bisa tidur dengan gaya manusia. Sudah banyak zinahnya kita ini. Artinya banyak perhiasannya, tapi masih membutuhkan perhiasan yang lain. Ini fitrah dasar manusia. Maka dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan 8 perkara ini merupakan perhiasan untuk 8 perkara yang lain. Yang pertama adalah al-afafu. Yang pertama adalah al-afafu bi fathil aini, ai al-imtina'u anil mas'alati. Al-afafu bi fathil aini, dengan memfathahkan ain fiilnya afaf. Ai artinya apa yang dimaksud dengan afaf? Al-imtina'u anil mas'alati. Enggan minta. Tak suka minta. Tidak mau ngemis-ngemis. Tidak mau ngemis-ngemis ini untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Maka dikatakan tidak mau ngemis-ngemis ini zinatul fakri, adalah perhiasannya orang
Orang fakir. Kita diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hiasan untuk diri kita sendiri apabila kita tidak mau minta. Justru kita mintanya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih senang. Ini yang pertama, katanya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, Kanjeng Nabi bersabda, tuhfatul mu'mini fid dunya al-fakru. Adapun hadiah atau cenderamata orang-orang mukmin fid dunya, di dunia ini, al-fakru adalah kefakiran. Artinya Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang mukmin apabila dia diuji oleh Allah, diuji dengan fakir. Ingat, sehat itu ujian, sakit juga ujian, kaya juga ujian, miskin juga ujian. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa bersyukur apa tidak? Nah, cenderamata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini satu-satunya itu diberikan ke orang fakir apabila dia mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Kalau memang terpaksa harus minta, misalnya tidak mampu sama sekali, memang bergerak pun tidak bisa, berjalan pun tidak bisa, otot sudah tidak kuat, mata sudah tidak sehat, telinga sudah tidak bisa dengar, kaki pun tidak bisa melangkah, ya sudah, tidak masalah. Misalnya kaki tidak bisa bantu saya, tolonglah saya untuk sementara ini, boleh. Tapi kalau masih sehat, masih kuat, masih semangat, kita mangkat magi jono cenderetan, mangkat, ya beri orang tolak sekelang kongan begitu. Minimal jam dulu 100. Rawahu Ad-Dailami, meriwayatkanhu kepada hadis ini Ad-Dailami. Siapa? Imam Ad-Dailami. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyukru zinatun ni'mati. Wasyukru, dan syukur, berterima kasih, zinatun ni'mati, adalah perhiasannya nikmat. Terkadang orang mendapatkan nikmat lupa untuk bersyukur. Sejatinya kalau misalnya mendapatkan nikmat, agar supaya nikmat tadi semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjadi penghias kepada dirinya, bisa menjadi penghias kepada anak dan keluarganya, seharusnya bagi orang tersebut untuk senantiasa mensyukuri nikmat. Senajan kun aing potet sekalipun hanya dengan air putih. Kita ini minum air putih, kemudian dengan minum air putih dahaga ini bisa hilang. Itu nikmat atau anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita ucapkan alhamdulillah ketika minum. Ini tata caranya minum yang diajarkan baginda Nabi. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Misalnya ini kan air, bismillah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan alhamdulillah. Lagi bismillahirrahmanirrahim, ucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan alhamdulillah. Ini ada yang versi begitu. Ada yang misalnya ada yang versi bismillah yang pertama ucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Itu adab atau tata krama minum air. Ini kun gluk. Kapan marek? Tidak ada alhamdulillahnya sekali itu kan. Kayak minum kopi nih. Minum kopi begitu. Luar biasa nih. Itu menunjukkan nikmat itu menunjukkan nikmat itu. Tapi lebih indah kalau diucapkan alhamdulillah. Bisa dicoba. Alhamdulillah. Itu ekspresi saja, namanya ekspresi. Boleh enggak? Ya boleh lah, itu hanya ekspresi. Tapi lebih baik kita ucapkan alhamdulillah. Wa adapun syukur, mak minum kopi jangan. Wa adapun syukur sababun li ibqa'in ni'amil maujudati. Adapun syukur itu adalah sebab tetapnya nikmat-nikmat al maujudati yang ada. Jadi nikmat yang kita terima saat ini yang tetap ada di badan kita ini kita syukuri. Diberikan panca indera yang masih nyaman, kemudian penglihatan nyaman, pengucapan nyaman, bisa megang, bisa apa, ngerokok, nyedot pun nyaman. Maka kita syukuri karena nikmat tadi belum dicabut oleh Allah. Karena ada di antara sebagian kita nikmatnya yang sudah dicabut. Di antara kita di sini mungkin ada nikmatnya yang
dicabut oleh Allah. Mungkin mohon maaf ininya ndak hidup. Iya, saya tahu kan sampai mau nunjuk ininya ndak hidup begitu kan. Ndak bisa makan kelinci. Oh gitu ya. Ini kan juga Parseko ini, kata orang situ Bondo Parseko ini. Ada Ustaz Selamat nih, Parseko ya. Allah. Jadi kita syukuri. Wa wasilatun ila husulin ni'amil mafqudi. Kalau disyukuri, wasilatun menjadi wasilah ila husulin ni'amil mafqudi, untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak ada. Terkadang nikmat ada di wilayahnya orang, itu yang susah kadang. Nikmat itu dimiliki orang, padahal orang itu pingin seperti kita malah pingin seperti orang. Kadang misalnya orang melihat saya susah untuk tidur, wah sampean wali, ndak tidur malam, padahal saya pingin tidur itu. Kayak melarat, guling berbagai macam cara yang disarankan kawan-kawan, termasuk disuruh ngalak dulu kemudian mandi, itu saya ikuti, tapi tidak tidur tetap. Pakun melak, pakun jan kok. Enggak, ini dikat lah nanti lah. Dikat lah kan gitu. Saya ikuti, tapi tetap saja kalau memang ndak bisa tidur kan begitu. Katanya orang nikmat tidak bisa tidur, padahal saya pingin tidur. Nikmat orang yang bisa tidur. Tak normal loh, tidak normal. Dan sekarang alhamdulillah udah agak normal ini. Bangun, kemudian tidak tidur, ya tidur. Ntar lagi pulang tidur. Subuh itu bangun, terus nanti jam 10 pagi baru tidur. Ini ngajar loh 10 pagi baru tidur. Nanti duhur bangun terus nih sampai malam ini. Ini mulai ngantuk dah. Udah mulai bersyukur saya. Agak normal lah sekarang hidup saya. Enggak normal, cuma duit tak normal sekarang. Hidup normal, duit ada. Allah. Kemudian yang ketiga wasabru. Zinatul bala'i. Adapun yang ketiga adalah sabar, zinatul bala'i wasabru, dan adapun sabar, zinatul bala'i adalah perhiasannya bala, perhiasan dari bencana. Enggak ada perhiasan yang paling sempurna bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan 12 ini. Banjir, rumahnya kemasukan air, kedatangan tamu, rumahnya kan tamu air. Ya sabar saja, bagaimana lagi? Ya, sudah kehendak dari Sang Maha Kuasa. Ya kita terima, sabar. Ya sambil lalu hati-hati, perlu barang yang diamankan ya diamankan. TV naikkan ke atas ke atau tampung kemana, pinjamkan kemana, pinjamkan maksudnya titipkan, bukan pinjamkan. Misalnya motor ke atau apa gitu kan, takut rusak. Dan tolong jaga diri, takut ada hewan buas yang masuk, ular, buaya gitu kan, ya, buaya darat, wallahu alam. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, apa sesungguhnya qala, ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, as-sabru sitrun minal kurubi. Adapun sabar, sifat sabar, sitrun adalah penutup, minal kurubi, dari kesusahan-kesusahan. Orang tak kira tahu kalau dia punya susah, punya kepayahan, punya kerepotan, dapat ujian dari Allah kalau orangnya sabar slow. Ya padahal masalahnya luar biasa, utangnya banyak, anaknya masalah, bininya masalah, tapi dia slow, sabar, istighfar sama Allah. Tengok sama orang, hidup kau ini nyaman betul bro, ngerokok nyaman, ngopi, kopi susu, di warung kopi manapun diundang dia datang, nyaman betul. Padahal dia banyak masalah. Beda kadang orang ini kan, kadang memang yang tak ada masalah, masalahnya kecil, wah, seolah-olah, wah ini aku nih gimana nih, wah ada pak, warung kopi 1, warung kopi 2, warung kopi 3, warung kopi 4. Nah, biasanya ada yang begitu, ada yang memang sabar, ada yang cerita, aku cuma cerita ke kau nih, jangan cerita ke orang nih. Bang Udin ada ya Bang Udin ya Rasulullah. Ya itu masing-masing orang punya cara sendiri untuk menghiasi dirinya dengan gaya sabarnya, itu masing-masing. Wa aunun, dan penolong. Sabar itu penolong alal khutubi, atas beberapa bencana. Khutub dan kurub artinya sama-sama bencana. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, dan berkata siapa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, as-sabru matiyatun la tabku. Adapun sabar ialah seperti kendaraan la tabku, yang tidak mogok. Apa kendaraan? Sabar itu diumpamakan seperti motor, seperti mobil yang tak pernah mogok. Nyaman enggak kita pakai mobil, pakai motor yang tak mogok-mogok? Nyaman.
Ya sabar tuh begitu katanya, sama seperti kendaraan yang tak mogok, mau dipakai jarak tempuh yang jauh, jarak tempuh yang dekat, jarak tempuh yang sedang, itu akan nyaman. Kenapa? Karena ndak rewel. Coba rewel baru dipakai. Wow, dipakai oke, dapat tengah jalan. Ketika di engkol, di starter, ndak ramu hidup-hidup. Wah, dia tendang-tendang ke motor, kau nih kurang ajar kau nih, kata dia. Aku ini udah panas-panas. Tambah ngamuk pula dia kan. Tak jadi sabar. Sabar ini seperti kendaraan mogok, jadi nyaman. Wal qanaatu, dan adapun qanaah, qanaah ini ar-ridha bi qismatillah taala, ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Qanaah ini menerima apa adanya. Qanaah ini bagaimana katanya? Saifun la yambu. Qanaah ialah seperti pedang layambu yang tidak tumpul, seperti pedang yang tajam. Pedang kalau tajam untuk memotong apa saja mudah. Begitu juga qanaah, dengan nerima apa adanya, walaupun misalnya kita menginginkan sesuatu yang lebih besar dari yang diberikan oleh Allah, tapi ketika kita terima, maka dengan kita terima itu seolah-olah menjadi pedang yang bisa menghilangkan keinginan yang lebih besar, sehingga syukurnya yang akan muncul dan sabarnya yang akan menghiasi. Alhamdulillah, sabar. Orang begini cepat jadi wali, cepat jadi wali yang seperti ini. Kayak kota pesuan mulai dua hari pesuan nih. Burung seperti wali. Kemudian yang keberapa ini? Keempat ya. Yang keempat, wattawadu'u, dan tawaddu, merendah diri. Zinatul hasabi adalah perhiasan derajat yang tinggi, adalah hiasan untuk orang-orang yang punya derajat yang tinggi. Derajat orang yang berpangkat, derajat orang yang bermartabat, derajat orang yang punya nasab, derajatnya adalah zinahnya atau hiasannya adalah tawaddu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Dikatakan hasab ini apa? Wahwa, adapun hasab, ma yu'addul insanu min mafakhiri abai. Hasab adalah sesuatu yu'addu, yang dianggap atau yang menganggap, ya'uddu ya. Ya'udduhu, yang menganggap hu kepada ma'al insanu, siapa manusia, min mafakhiri abaihi, dari membangga-banggakan nenek moyangnya eman, nenek moyangnya insan, berarti membanggakan nasab. Oh, tang pak kiai, tang mbak kiai, tang juju kiai, tang buyut kiai, engkau nak fotone kiai. Nah, orang yang seperti ini tidak punya zina, tidak punya hiasan. Kadang orang-orang dulu, mbah yai yang dulu, kiai kita, terkadang dia berangkat ke pasar beli sendiri, pakai baju biasa. Orang tidak tahu kalau dia ini kiai, saking merendahnya dia. Yang dia takut, kalau saya tahu kiai, saya beli nanti dibayarkan orang, saya beli bisa saja harganya dikurangi dan macamnya. Jadi tidak mau begitu, dia menutup diri, tidaklah, tidak apa-apa, tidak ada persoalan. Nah, ini namanya zinatul hasab, perhiasan untuk orang yang punya derajat tinggi, tidak mau diagung-agungkan orang. Biasa-biasa saja, pakai pakaian biasa, sarung biasa, songkok biasa. Ini kadang kan ingin menampakkan diri kalau dia ini seorang ustadz, kalau dia seorang kiai, dia anak kiai, menampakkan diri, baju neces, sarung muntak BHS tayang kuy, songkok muntak dari bere tayang kuy, surban, parfum malah temu jane nak fotona kiai mun angkuy jaket ngene kita kesokan tenteretan apa boleh jaket anti peluru, tak mau. Ada yang begitu, karena biar kelihatan orang dia ini anak kiai. Mulai dari ngomongnya lain dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut tak temu cek dia dari Arab. Ente, wala ente ana lah. Lah udah pingin dipuji sama orang. Lah biasa kan bagus. Kayak begini nih kan kurang elok jadinya. Ngapa ya pingin agar supaya kesannya dia ini pintar bahasa Arab, ini anak kiai, ini bangsawan, ini bangsa ini. Jadi biasa-biasa sajalah. Ini perintahnya kitab Nasoehul Ibad, biar menjadi hiasan dirinya. Ini sebenarnya mukul saya sendiri kitab ini, agar supaya saya tidak membanggakan diri. Sepolana pengasuh, sepolana anak kiai, sepolana kiai kan begitu. Sepolana rois Surya kan begitu. Jadi tidak perlu membanggakan diri. Adapun dibanggakan orang ya sudahlah, itu urusan orang itu dengan Allah ya. Urusan kita ya dengan Allah juga.
Au mimmanaki binafsihi, atau dari biografi dirinya, membacakan biografi dirinya itu tadi. Min dinihi, dari agamanya, wa malihi, dan hartanya. Dari agamanya ya kayak tadi, anak kiai, anak ustadz, wa malihi, dan hartanya, anak dewan, anak orang kaya, anak konglomerat, anak presiden, dan semacamnya. Wajudihi, dan kedermawanannya, abaihi, kedermawanannya orang tuanya. Wa syaja'atihi, dan keberaniannya. Wah kan katung macam jenak fotona mbak nurwa ojo kalau orang ruah arut sekampung ke TV juga cemas. Ini udah mulai membanggakan diri. Di kitab ini ndak boleh. Sampean kalau membanggakan diri berarti melanggar kitab ini. Kalau mau melanggar ya pakai kitab lain. Pakai kitab lain maksudnya kan begitu. Kalau ngaji kitab ini ya begini, mau tak mau lah. Mau tak mau. Dituntut untuk tawadhu dan semacamnya itu. Famin amaratit tawadhu'i hubbul khumuli, maka ialah termasuk tanda-tanda tawadhu. Apa kira-kira tanda-tandanya tawadhu? Hubbul khumuli, adapun cinta tidak terkenal. Khumul dengan uzlah itu lain ya. Kalau uzlah itu artinya memang tidak mau keluar rumah, tirakat, ada di dalam rumah atau di dalam goa, tidak mau bergaul dengan manusia, itu namanya uzlah, menjauh dari manusia. Tapi khumul, kalau khumul ini berbaur dengan manusia, kan tak mau terkenal, tak mau dengan media, tak mau dengan apa namanya terlalu diekspos, terlalu dipromosikan. Dialah khumul biasa-biasa aja. Ini termasuk tanda-tanda orang tawadhu. Kalau ternyata dikit-dikit saya mau ngundang sampean kiai, iya, tolong nanti media harus dikumpulkan semua ketika sampean ngundang saya. Ya ini ndak khumul namanya. Ini namanya hubbul istihar. Hubbul istihar itu artinya mencintai masyhur, mencintai popularitas. Ini kebalikan hubbul khumul, berarti tidak tawadhu kalau begitu, tidak tawadhu. Ya ini tuntutan LTN ya, jangan salahkan saya ya. Saya tidak nuntut ada ini tidak ada ini, saya tetap ngaji. Ini tuntutan karena saya sebagai Rois Syuriah. Ya bagus juga untuk medan dakwah. Wa qabulul haqqi, dan adapun tanda-tandanya tawadhu itu qabulul haqqi, adapun menerima kebenaran. Ialah termasuk dari tanda-tanda tawadhu qabulul haqqi, adapun menerima kebenaran. Nerima dari siapa? Mimman, dari orang jaa yang datang. Siapa man bihi, membawa kebenaran. Dari siapa saja yang datang, yang penting orang tadi membawa kebenaran tetap diterima. Berarti orang tadi tawadhu. Mun tanda ya no orang berarti orang yang angko. Mun akan teroe kedingaki, mun akan teroe toro. Tapi sekali orang akan dia ngamuk, berarti orang je sombong, takabur. Itu tidak masuk kategori tawadhu, tidak masuk kategori tawadhu. Dengarkan saja. Kalau memang orang tadi tidak mau didebat ya sudah, biarkan. Tapi mungkin mokong li sekali pangka. Yang mokong. Orang ngala. Ki pakun pangka li sekali ro, cek sering kawan. Li sekali. Pola mi tak apa-apa, cek li sekali ki kawan. Pola lah. Mimman ja'a bihi, mimman dari orang ja'a yang datang. Siapa man bihi, membawa kebenaran. Min syarifin, nyatanya dari orang yang mulia. Au wadi'in, ataupun rakyat jelata. Dari orang mulia atau rakyat jelata kita dengarkan. Kalau dia membawa kebenaran kita terima. Kalau dia salah kita benarkan. Artinya kita memang betul-betul mencari sesuatu yang benar, kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nyari nang menangan. Yang kelima, wal hilmu zinatul ilmi, adapun lapang dada. Zinatul ilmi adalah perhiasannya ilmu. Bagi orang yang berilmu, untuk ilmunya menjadi perhiasan, salah satunya adalah harus lapang dada. Kau tu mau tegur bi ore kakek salah. Alhamdulillah, cuma harus nerema. Wow, tak terima. Kakek untuk dima. Ada yang untuk tangkiai tak ngaji ya. Wah, lancung jeritan. Padahal betul-betul salah. Kalau memang tidak salah tidak apa-apa. Kalau memang salah ya terima. Ya saya salah. Sudah begitu. Itu menjadi penghiasan. Tidak kemudian menjadi hina. Ingat, Imam Malik radhiyallahu taala anhu ditanya berapa soal? 40 soal. Beliau hanya mampu menjawab berapa? 32 soal.
hanya 8 soal, 32 soalnya tidak dijawab. Apakah merendahkan Imam Malik? Anda pakun mulja Imam Malik. Bahkan dimasukkan di dalam biografinya, wa min tawaddu'i Imam Malik. Termasuk ketawaduan Imam Malik adalah ketika ditanya orang, beliau tidak langsung menjawab apa persoalannya. Oh ya ini begini enggak. Beliau diam. Kalau memang beliau tahu, beliau jawab. Kalau beliau tidak tahu, beliau bilang la adri, saya tidak tahu. Beda dengan saya kan, siapapun yang datang jawab betul. Mau nanya hukum iya, mau nanya bangunan iya, mau nanya organisasi iya, mau nanya perdukunan pun iya. Bisa kapi. Ngari kan tak lebur ya, ini serba bisa. Ini toko apa pun ngari ya. Toko serba ya. Toko serba ada, toko serba. Jadi toko serba ada. Jadi tak lebur. Untuk hiasan orang alim adalah lapang dada. Ruwiya diriwayatkan annahu apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kallamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kallamat telah berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani berbicara dengan Rasulullah? Jariyatun minas sabyi. Siapa seorang budak minas sabyi dari tawanan. Ini pernah ngaji ini di kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, itu ada hadisnya. Ada seorang budak atau seorang perempuan yang ditawan oleh tawanan perang dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada perempuan tadi, faqala laha, kemudian bertanya siapa Rasulullah laha kepada jariyah, man anti, siapakah engkau? Faqalat, kemudian menjawab siapa jariyah, bintur rajulil jawadi hatimin, saya adalah putrinya seorang laki-laki al-jawad yang dermawan, yang sangat dermawan. Hatimin namanya Hatim. Saya adalah anaknya orang yang dermawan, namanya Hatim. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu aziza qaumin dzalla. Irhamu, kasihanilah olehmu sekalian, aziza qaumin, kepada mulianya kaum, dzalla yang hina siapa kaum. Ini kan perempuan tadi adalah anak orang kaya, anak orang mulia yang kebetulan sedang ditawan hina, ya tetap masih dimuliakan. Ini saking rahmatnya Rasulullah, sayangnya Rasulullah, tetap memuliakan orang. Irhamu, kasihanilah oleh mughniyan iftakoro, kepada orang kaya, iftakoro yang kolab, yang fakir. Siapa? Ghani, dulunya kaya, kemudian dia menjadi fakir. Apakah ketika dia fakir kita tidak hormati? Ya tetap dihormati walaupun dia sudah menjadi orang fakir. Irhamu aliman do'a bainal juhali. Irhamu, kasihanilah olehmu aliman, kepada orang alim, do'a yang hilang siapa alim, bainal juhali, di antara orang-orang bodoh. Orang-orang misalnya orang-orang awam ini kan kadang tidak tahu kalau di antara orang-orang awam itu ada yang orang alim, cara melayani orang alim, cara menghormati orang alim, kadang kan tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana dengan orang yang tahu tadi? Kata Kanjeng Nabi, irhamu aliman do'a bainal juhal. Sayangilah, kasihanilah orang alim itu yang diantara orang-orang bodoh dia tidak dihormati. Kita yang tahu angka begitu. Ya dulu yang alim jadi. Anto, tidak. Ya pinternya ya coba langsung kebeng kan. Kapan dihormati pak kebeng. Rokok, kopi, celeng, mentah celeng, enjeng kotak, aja ketepel bae pinteran, tak lebur ya. Jadi tamu yang ngerteh, tuan rumah pun ngerteh. Beri kopi ben rokok, tang rokok ben. Oh badan, siap dia takut ini jago cel. Ya Allah ya Rasulullah. Iya ya, 1-0 ya man ya, kalah saya man. Iya. Wattadzallulu zinatul muta'allimi, wattadzallulu, dan adapun merasa hina tazallul. Zinatul muta'allimi adalah perhiasannya muta'allim, perhiasan orang yang mencari ilmu. Para santri
kalau sedang mencari ilmu, dalam waktu atau masa-masa mencari ilmu, jangan terlalu banyak mendapatkan kenikmatan dan kemewahan, karena memang untuk santri mencari ilmu itu salah satu syaratnya adalah tadzallul hina. Dia mau nyapu, biarkan. Dia mau buang sampah, biarkan. Dia mau kerja gotong royong, biarkan. Dia mau ngaduk, biarkan. Karena banyak di antara kita-kita atau kiai-kiai kita dulu-dulunya itu mereka semua ya pernah seperti santri-santri yang memang buang got, bersihkan got, nyapu, kan begitu. Nah, orang tua sekarang kan repot nengok anaknya nyapu, buset tangan anak tak soro nyapu ntar untuk suruh belajar itu kan repot yang tua setia. Jadi yang sering menggagalkan suksesnya anak itu bukan anak itu sendiri, bukan gurunya, tapi kadang orang tua yang menggagalkan kesuksesan anak itu sendiri. Biarkan. Kata pepatah Roma Irama gimana? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senangnya kapan? Kan begitu. Senangnya kapan? Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tinggal sikit nih kawan, enggak apa-apa ya? Dikasih rokok saya sebungkus nih, kalau sebentar enggak enak saya. Diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, kata Kanjeng Nabi, man kharaja yuridu ilman yata'allumuhu fatahallahu lahu baban ilal jannati wa farashat lahul malaikatu aknafaha wa sallat alaihi malaikatus samawati wa hitanul bahri. Man kharaja, barang siapa kharaja yang keluar, siapa man, yuridu ilman, yuridu yang ingin, siapa man, ilman kepada ilmu, yata'allumuhu, yata'allamahu, yata'allamuhu, yang belajar siapa man hu kepada ilmu, fatahallahu lahu baban ilal jannati, maka membuka Allahu siapa Allah lahu kepada man baban kepada satu pintu ilal jannati, menuju surga. Orang yang memang berkehendak belajar mau nyari ilmu di haddatan kayak sekarang ini, ilmu apa bukan? Ilmu. Dari rumahnya memang betul-betul niat, nawaitu ta'alluma lillah misalnya, nawaitu ta'alluma liridhoillahi ta'ala, saya niat untuk mencari ilmu, niat rutinan rotibul haddad, niat untuk menjalankan wasiat dari pengasuh, wasiat dari Kiai Sukorjo misalnya, kan begitu. Niat yang baik-baik seperti ini, diantara niat yang baik adalah niat mencari ilmu, maka konsekuensinya adalah fatahallahu lahu baban ilal jannah, Allah membukakan satu pintu yang kelak kita akan masuk ke pintu itu menuju surganya Allah, dibuka lebar-lebar oleh Allah. Wa farashat lahul malaikatu aknafaha, wa farashat, dan memercikkan lahu kepada man al malaikatu, siapa malaikat, aknafaha kepada sayap-sayapnya malaikat. Dari mulai berangkat niat mencari ilmu, niat haddatan, niat memang betul-betul mau sholawatan, dari baru berangkat itu sudah dilindungi oleh para malaikat, kepaskan sayapnya. Dan sayap malaikat itu pasti memercikkan air yang diambil adalah air barokah, air rahmat. Kira-kira kalau sudah dapat air barokah dan rahmat dari malaikat, kira-kira senang atau tidak? Pasti senang, pasti bahagia. Tak tahu mau lain dari ya mi atau karan enggak apa dia. Iya. Wa sallat, dan mendoakan alaihi atas man malaikatus samawati, siapa malaikat yang di langit, mendapatkan doa para malaikat yang ada di langit, wahitanul bahri, dan ikan-ikan yang ada di lautan. Semua ikan-ikan yang di lautan, ada berapa kira-kira ikan di lautan itu? Banyak kan ya. Itu saya pernah ngitung dulu, itu sekitar ada 9.999. Kalau enggak percaya hitung sendirilah. Banyak pasir di sungai. Itu semuanya mendoakan orang yang mencari ilmu. Luar biasa. Termasuk para pemirsa yang menonton channel saya ini, menonton channel LU ini, mendapatkan doa dari malaikat dan doa dari hitanul bahri, hewan-hewan yang ada di lautan. Rawahu Abu Ya'la, meriwayatkan kepada hadis ini Abu Ya'la, siapa? Imam Abu Ya'la. Watarkul, ini tinggal terakhir ini. Watarkul minnati ay tarkut ti'dadis sona'i. Watarkul minnati, dan meninggalkan mengungkit-ngungkit, ay artinya tarkut ti'dadis sona'i, meninggalkan mengungkit-ngungkit pemberian, mengungkit-ungkit perbuatan. Zinatul ihsani adalah hiasan bagi orang yang melakukan perbuatan baik, ay
fi'lul ihsani, artinya orang yang melakukan perbuatan baik. Kalau ingin perbuatan kita mendapatkan hiasan, perbuatan baik kita mendapatkan hiasan, jangan mengungkit-ungkit. Kita neraktir, kita jamin, kita nyumbang, kita ngasih makan, kita diungkit-ungkit. Karena kalau diungkit hilang pahalanya. Man manna min manni faqad fuqida min ajrihi. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya maka pahalanya batal. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kamu mengungkit-ungkit pemberian kamu, memberi ancaman, udahlah torot, biarkan saja. Allah yang mengganti perbuatan baik kita, jangan diungkit. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, jangan engkau membatalkan sodakoh kamu, membatalkan perbuatan baik kamu bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Oh, masjid tuh kalau tak disumbang sama aku mana jadi, apalagi Al-Aziz tuh pondok tuh, kalau tak dikasih aku haram tak tahu kiainya tuh lagi jadi tuh kiainya gede ikut 10.000 gitu ungkit video lagi kan ngaruh kan tak lebur membeni dia apa kan lepor berinya tak banyak. Ia banyak sekali ki. Lumayan lah kan sekelangkong. Jadi jangan diungkit-ungkit. Kadang ada ngungkit juga ada yang menyakiti. Bil manni wal adza tadi, dengan adza. Om minta uang om. Nih uang. Kau nih minta aja terus. Meri pecet. Ngasih memang tapi dimarah. Itu batal itu. Batal itu. Lu udah meri ya meri begitu. Syukur bisa mengindahkan wajah kita, senyum. Bang tak bang, ini deh. Tak meri udah lah minta maaf. Mau dente sampai habis, gelis kia kan buka. Kau ini tak tahu. Ya Allah ya Rasulullah. Terakhir wal khusyu'u wa huwa al khaufu daimu fil qalbi zinatus sholati. Terakhir khusyuk wa huwa adapun khusyuk al khaufu adalah takut. Ad-daimu yang terus-menerus fil qalbi ada di dalam hati. Zinatus sholati adalah perhiasan saat orang sholat. Jadi orang sholat itu kalau misalnya ingin sholatnya berkualitas dan memiliki perhiasan yang indah, sholatnya harus khusyuk. Sholatnya harus khusyuk. Ini orang apojong kadang menampilkan pengetahuannya, menampilkan sesuatu yang memang bagi dirinya pengetahuannya tidak batal. Misalnya Allahu Akbar Garu. Kalau menurut kitab Fathul Mu'in di madhab Syafi'i, bergerak 3 kali gerakan, salah saharokatin 3 kali gerakan dengan gerakan yang berturut-turut itu harus membatalkan sholat. Maka membatalkan sholat. Tapi tidak membatalkan sholat kalau ternyata yang bergerak itu dihitung 1 kali. Jadi yang dihitung satu ini nih gerakan ini. Jadi 1, 2, 3 batal. Buat mainan sama dia, gatal sampai sujud. Kalau niatnya talaqub batal, tapi kalau niatnya ndak talaqub hanya begini-begini, memang gatal. Iya ndak batal, tapi tak elok. Bisa dipahami ya? Hiasannya hilang. Kenapa kok hilang? Karena ndak khusyuk, khusyuk. Karena ulama mengatakan lau khasya'a qalbu hadza la khasya'a jawarihuhu. Kalau orang itu betul-betul khusyuk, hatinya khusyuk, maka anggota badannya ini akan khusyuk. Contohlah para sahabat Nabi, dipanah saja tidak terasa. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dipanah, beliau ingin dicabut panahnya saat sholat. Cabut panah saya saat sholat. Allahu Akbar, sholat, dicabut panahnya sampai salat salam. Ditanya, udah dicabut apa belum? Dari tadi, dari saat awal. Itu saking khusyuk. Tak sakit ya ternyata, saking khusyuknya. Coba kita Allahu Akbar, teng aja bapak sama mangru ro. Ala geraker saya beliau coba geraker. Jadi kita ini kurang khusyuk. Berusahalah untuk khusyuk dengan mengangan-angan bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu diangan-angan bacaannya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Itu seterusnya. Itu diangan-angan, insyaallah menjadi metode kita untuk khusyuk dan kurangi gerakan. Jangan ikuti misalnya ada beberapa orang yang memang sholatnya nengok sana, nengok sini, ambil begini, ambil. Jangan ikuti. Kita lain gaya. Lain gaya, jangan diikuti. Cukup sekak dito, mudah-mudahan barokah manfaat. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.